Makanya dulu ulama-ulama itu kalau ngelawan setan itu pakai faroh, pakai seneng. Karena setan itu paling seneng kalau melihat orang mukmin susah. Kalau susah terus ngersulo, kalau ngersulo gugat kodok kodar. Disebut innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Jadi setan itu targetnya supaya orang mukmin itu resah. Kalau resah gugat. Pertama gugat orang tua. Ngapain sih jadi anaknya orang miskin? Jadi susah kita kan. Kalau yang nggak mulia ngapain jadiannya Parman? Kalau saya Habib kan langsung mulia, kalau Gus kan langsung mulia. Gugat orang tua, gugat sana, gugat sini. Tapi kalau kamu sudah seneng, wajah pesek, welek, keriting, sawan nang era kawan. Kan nak gugat siapa-siapa? Ya sudah, yang kebaik kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira ala ing dalem saiki anis sujudi sa istifamu taubihin. Am kunta ana ta sira minal alin saking sing sombong kabeh mutakabbirin nek sing sombong kabeh. Fatakabbarta mongko sombong sira anis sujudi saking sujud. Terus likaunika krono anane sira iku minhum setengah sangking wong sing kumul. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak tandamel panjenengan ingsun minarin saking materi api, wa kholak talandamel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa sinten kala dawuh sapa Allah. Fakhrus mongko metu sira minha saking swarga minal jannati swarga wakila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakila minas samawat. Fa innaka mu'manis. Debat orang penggawean. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong ya sama. Kalau sama sekarang gimana? Seribet, wong nganggur-nganggur seribet. Waskuran iling sira iskola nalikane dawa sapa Rabbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat inni khaliqum basyaram mintin. Ini sak temene ingsun khaliqun dat sing gawe. Ingsun gawe basyaron ing manusa mintine sange lemah. Wa utawi basar iku Adamu Adam. Fa idza sawaituhu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun hu ing Adam. Atmam tu tegese nyempurnano ingsun hu ing Adam. Wa nafakhtu lan yup ingsun ajri itu sing melakoni ingsun fi ing dalem Adam min ruhi sanging roh gawean ingsun. Wa namanani sanad kula man min ruhi sanging roh gawean ingsun. Ora bermakna min ruhi sanging roh ingsun. Berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah. Kuwi dadi setengah Nasrani, kuwi dadi Roh Kudus iki dadi mulane repot man. Dadi namanani sanad aku wis wae min ruhi sanging roh sing digawe ingsun ora nduk bulet men. Fasara mengko dadi sapa Adam khayan dadi urip. Nah, wa idhafatur ruh ta ing idhafana lafat ruh ilaihi maring min ruhi ku tasrifun mung ngeki penghormatan di Adam maring Adam. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing podo-podo pikiran itu ya rada bener iblis pikirane itu. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Juga cara berpikir iblis itu Adam itu sangka lemah, aku sangka api. Berarti keren aku. Ya cara pikirannya malaikat itu serah mikir bombol yondi dikongkon yo man. Jadi agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sanad. Saja nih cara tauhid keberatan. Aku no istilah Baitullah ya keberatan. Baitullah maknane omahe Allah itu takut. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mereka Allah tidak butuh napa tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Lah nek misale iki masjidé pangeran, malah nek mbok maknani lucu. Masjidé pangeran. Jadi iki tempat sujudé pangeran. Nah, kacau ya. Tapi berhubung wong ora paham alhamdulillah demun-demun iki masjidé pangeran. Jajal maknani bahasa Arab. Iki masjidé pangeran, maknani terjemah. Iki tempat kacau. Ibarat kayak bodoh ora roh nek iku kacau. Jadi kacau.
Yang mulane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Wis kudu bulet ngono kaya niki napa wa idhofatur roh lahu napa tasyrifun li Adam. Jadi ora kok wa nafakhtu fihi min ruhi Nabi Adam tak kei rohku iku ora tapi sebuti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku tapi ora ruhi Allah mboten. Niku jenenge apa wa idhofatur roh ilaihi napa tasyrifun mok bentuk penghormatan li Adam maring Adam. Wa ruhu terro iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alin satu manusa binufudhihi kelawan tembusir roh fi jismi. Fapa umum kot napa njungkel sira kabeh lagu maring Adam sajidina hali sujud kabeh. Sujud tahiyatin kelan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti ini bil infinai mau kelawan diluk. Di Imam Suyuti ya rada unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud hanya diluk gini. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa, misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tetap tidak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke Adam, hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Anak dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Kalau arah madhep segoro kidul repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya diluk. Ini cara Imam Suyuti napa sujud taqiyatin bil inhina napa bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul tapi tidak niat sujud ke Adam tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasajata mongko sujud sapa al malaikatu malaikat kulluhum sakabehane malaikat ajmauna halis kabehane kabeh. Fihi ku tetap ing dalam dawuh kulluhum ajmaun takidani utawa taukid loro yaiku kulluhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis. Wa ta iblis wa abul jinni wa abul jin karena ana sapa iblis ku benal malaikat antarane para malaikat. Istakbara sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirin setengah sange wong sing kafir kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmu Allah taala. Kala dawuh sapa wa taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira. Antas juta ento sujud sira lima maring perkara kholaqku kang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun manane kelawan kekuasaan ingsun. Maknane ya daya di maknane nambah ulama. Mergo nak maknane tangan kok repot nah berarti Allah duwe tangan. Terus dirubah Imam Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknane apa? Tawalli itu tegese nguasani ingsun khalqo ing gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Maknane ya pokoke ngono. Dadi biadaya itu istilah penghormatan.
bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangan. Wa hadza utawi iki ku tasrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kulla makhluqin mongko sak temene hakikate kabeh makhluk ya tawala nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana ta sombong sira ala ing dalem saiki anis sujudi sa istifhamu taubihin. Am kunta ana ta sira minal alin saking sing sombong kabeh mutakabbirin ada sing sombong kabeh. Fatakabbarta mongko sombong sira anis sujudi saking sujud. Terus likaunika krana anane sira iku minhum saking wong sing kumaluhur. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak tandamel panjenengan ingsun minarin saking materi api, wa kholak tandamel panjenengan ing Adam mintinin saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa sinten kala dawuh sapa Allah. Fakhrus mongko metu sira minha saking swarga minal jannati swarga wa qila minas samawati saking pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ya ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakila minas samawat. Fa innaka manumanis debat orang penggawian. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong ya sama. Kalau sama sekarang gimana? Seribet, wong nganggur-nganggur seribet. Wong bus warga ora mesti geger perkara kok. Sangat parah. Wis iku Yahudi takokan niku takokan apa? Yahudi. Kanjeng Nabi nate takoki Yahudi, Muhammad, nak langit bumi itu sebenarnya hancur pas kiamat. Terus manusia sing mati mulai ini Adam sementara tidak kok endi. Jadi nak takok ngono mirip so, mirip Yahudi. Nak mirip Sugair apa? Nak mirip Ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri. Tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu gak suka sama agama di logika itu gak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama itu angel oleh nerangno sampean agama itu. Sampai saya kita bedheki Nabi Adam diusir konti. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah anak iku saiki didakoni ndi wong? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. So, akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cipta Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduwas samawati wal ard. Jari ahli sunnah yo sono. Lah ning ndi wis ra roh kaya ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih roh. Ya sudah sampean bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya wis ra ketemu. Wis kono enak nang cangkem elek ngono wis aku ben nerangno kowe ra ning kono. Ya wis akhire kak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka. Koroe neraka. Agama itu unik ya karena tadi apa ya, dari awal agama ini di kaum yakilun tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah makanya seorang lagi itu riwayat ya sebagian ini apa riwayat inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu kemudian kamu harus dari sanad yang benar ya, dari sanad yang apa, dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Nah, itu kalau setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini ya, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini. Karena guling-gulingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat itu Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat
bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana, karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas, ya kadarnya hanya 1/4, lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso atau ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari, memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari, ya berarti kalau nggak ada matahari nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama, karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan meskipun ya kadang saya enak ide ulama, mereka ya kadang memang kalau bolak-balik ngomong nggak diterang nombek cangkem elek ora paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang bentuk PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa, terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Terus kiai itu mek lemah, swawarna raine. Loro tuh, wis sakit. Jadi wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena saya kena diterang. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya. Ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Nah, kayak misalnya ono wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat dicereweti bojo mek diarani duda lara ndi. Lara diarani duda isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti uang itu diwolak-walik. Lan jarene sekolah tas malah ular seneng Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani sereng ndi. Seneng dirasani cara Imam Syafi'i buktine wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawane. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa, itu kan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya agak berani itu. Wong itu suami Imam Syafi'i, ya cium tangan, ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki, sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Terus izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Orang paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Ben dadi wali. Kowe roh pangeran, ya tahu.
Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Banyak. Yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati apa meneh di rumah aku. Akhirnya terus jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyatul jahiliyah, itu gengsi apa? Jahiliyah. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul, kon ngapi tangga, kon ngundang aku teko. Ya seneng nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tanggaku, aku kon nurut be tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahe. Nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Ini gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena pikirannya namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu semua ketika keluarganya menangis. Kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, kezat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora. Nah Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis terus kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa apa temen. Gaya tok sih. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati kira dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensi ini. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat pas dosa. Ya ora usah ngono biasa ya. Nek mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan, nggih sampean mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen. Terus oksigen wujudnya karena apa? Kowe ya ora roh. Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Nanti kadang kalau gawak mbek goblok wis ora roh kabeh dari awal ngomong alam semua itu gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tidak bawa logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Dan masa catekar yang ngerti, jadi tanah itu tidak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Dan kalau terus fakhrus minha, qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati. Nah kita memiliki maksud itu ya aneh ini rati fakhrus minal jannati fakhrus mongko metu sira minha sanging jannah minal jannati swarga wa qila minas samawat fa inna kamu sak temne sira rajimun wong sing dilaknati matrudun sing kang dilaknati wa inna alaika lan sak temne kowe ngatasi sira laknati lanat ing sunila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan iki jaza. Kala ngucap sapa iblis kopi dumiran ingsun fang firmongko kula aturi ngeki tempo panjenengan ingsun ila yaumi ba'tsun maring dinane dintangekno sapa manusa inas.
Kala dawuh sapa fa inna kamangka sak temene sira iku minal mungkarin saking wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentokno waqtan nafqatil ula wektu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati yang mau demi kehormatan panjenengan la ukhyanna iktine bakal nyesatna ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa kuwatir iblis iku yo dhaif, iblis ya lemah. Nyatane yo kowe tetep ngaji jalalan. Berarti orang sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Ya kodang sampeyan, kon ra ngaji tetap ngaji. Kon paham tetap ra paham. Berarti iblis itu enggak keren, no? Betul. Saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan, no? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang kok hebat ya orang. Biasa mawon ora usah sing hebat sing namung pangeran illa ibadaka kecuali kaulane panjenengan sing sanging ibad al mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awalnya. Cara bahasa Inggris pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu nggak merasa itu milik kamu. Sehingga nggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh. Ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumah tuh saya jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah merumah yatim dengan milik Allah juga, sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Nggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, nggak penting. Yaitu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus iblis menyerah kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul binasbi fal haqqu mongko te barang kebenaran wal haqqu aqul binasbihima kelawan nasabnya fal haqqu wal haqqu wa rafil awal wa nasbisani fanasbu bil fi'li ba'da wa nasbu awal qila bil fi'lil madhkur wa qila alal masdar ya haqqu hiqqu al haqqu wa qila ala nasi harfil qasam wa rafu ala mubtada'un mahdhuful khabar fal haqqu minni wa qila fal haqqu qasam. Wajah fil qasam la amna yaktine bakal ngebai ingsun jahanam ing neraka jahanam nika sange sira ai bi dzurriyyat jika tisik lan dzurriyyah panjenengan manan sange wong tapi akan anut sapa man ka ing sira mining sange para manusa ajmaina haris kabehane kabeh. Niku mon bekasan-bekasane nak kumis pokoke sampean maca kena kira kita napa qala fal haqqu wal haqqu napa aku mun liyane niku kira ae macam-macam wonten sing napa nasab rofa ana sing nasab soalnya ini kados khilaf-khilaf nih. La'am yaktine bakal ngebae ingsun jahanam nama ing neraka jahanam nika sing sira bidzuriyatika kelaman anak turun sira. Wa mimanan sange wong tadi akan anut sapa man ka ing sira min sange anas ajmaina halis kabehane kabeh. Kul ngucap sira Muhammad ma as'alukum ora jale ingsun kumeng sira kabeh alaihi ngatasi iki ala tabligi risalah tegese ngatasi nyampe utusan min ajrin saking opah apa wae julin tegese opah. Ajrin maknane julin. Wa ma'ana lan ora ana sange utawi ingsun menal mutakallifina iku wong sing memaksakan kebenaran kabeh. Maksudnya mutakallifina memaksakan kebenaran sampai tak rewangi bohong, tak rewangi rekayasa ilmu takawilina. Tegese wong sing gawe-gawe kabeh Al-Qur'an ing Qur'an min tilqai nafsi saking sisi awak dhewe ingsun. In huwa ora ana te Qur'an imal Qur'an ora ana te Qur'an iku illa zikrun kecuali dadi kehormatan atau dadi zikir atau dadi nasihat. Aidhatun tegese dadi nasihat lil alamina kedhe wong salam kabeh. Lil insi tegese kedhe manusa wal jinni lan jin wal uqala ilang pira-pira wong sing duweni akal dunal malaikati ora kok
malaikat. Maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti nopo soleh. Jadi nggak perlu diperingatkan dengan apa? Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh, sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat sehingga nggak butuh Nabi. Saya ulang lagi, malaikat itu kan nggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti nggak butuh Nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takut itu melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad, itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Ya min ahsani kitabik, macam ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu, ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif. Nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah, yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut, dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu? Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman, apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tamma amin. Terus kata fa amintu ba'du, baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala adalah semuanya Quran itu abadi, dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenenge apa? Berkah tasrif, apa berkah apa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya nggak soleh menjadi soleh, dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Wala ta'lamunna
yang lan yektine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar Makkah penduduk Mekah naba'ahu ing ceritane Quran. Ini ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil kiamat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yektine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah naba'ahu ing ceritane Quran khabar sidqi tegese cerita kebenarane Quran gak dakhinin sause kok tapi iki dawuh pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil kiamah ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat, tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa Quran. Biasa beri contohnya teman. Ini ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran. Ya jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Medina. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataftahunal Konstantinia, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbarahu, kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Medina. Dereng duki putih-putih. Tok Syria itu era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot aliyah umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menurut Nabi ya perso ngaji jalan paham ora paham ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji go 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas apa? Rekaman gitu. Itu verso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu sekuaruan nggih peristiwane Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Nabi sering nak ngejok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar. Raja Kisra, Raja Persia yang Romawi lah, Romawi itu Kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita Ka'ab itu seorang ahli kitab penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'bul Ahbar, itu ada zaman Nabi. Makanya di Dibak sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atok An Ka'bul Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih gak mau iman karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Syam. Syam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Syam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Syam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, gelala rojone itu keplayu. Mahkotanya ceblok. Gelala sing nemu itu tinggu. Ya orang pantas wong ndek misalnya. Digojlok oleh sahabat-sahabat. Setelah dipakai, didelok sahabat digojlok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok mbek Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan, dikasihkan ke Baitul Mal, nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes, bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya? Jawab Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai, Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicopot. Lu bisa kamu bayangkan
kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detek. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu, coba misalnya saya ngomong kue, Jibril Suraqah mati sedurunge peristiwa itu, kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini, Nabi itu ngendikan itu detek. Jadi Nabi ya persona, aku isok ben ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu persona itu. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa saja lah. Yang jelas itu ada pemisah, namanya apa? Barzah, antara laut asin dan laut apa? Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq nahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian ya sudah ada yang jadi laut ya terus. Itu teori keilmuan itu sama, bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gandet, fafataq nahuma, kemudian tak pisah. Ya iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah, kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumul kiamah, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dahin. Yang yaumul kiamah itu ngendikannya ulama. Makanya kita harus paling gampang tuh hadis. Wis jelas tuh hadis. Bagaimana hadis tentang sosial? Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama'uhu tapi kasirin. Wah, itu berarti mau bener banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah, tukang pidato itu maksudnya. Wah, guys, berarti mau bener banget. Dan itu Nabi ngendikan itu detail, terutama sampai dulu. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis waktu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya nggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono mendingan ditakoki lah kapan bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai nama Kristen. Tapi Nabi ngendikan detail-detail tentang Bukhari, kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna itu sampai. Padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara, Nabi buatan menangi kok. Tapi zaman Nabi ngendikan detail. Sataftahuna Qaisar, fala Qaisar ba'da wa sataftahuna Rum. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. So. Terus setelah nyata, maksudnya nyata itu yang memang bener-bener sing nemu itu Surabaya Koralio. Ya karena Nabi nanti ngendikan uridot ale umat itu, jadi semua yang akan terjadi ila yaumil qiyamah itu pernah uridot, namun dipertontonkan, diperlihatkan dengan Nabi Muhammad SAW terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah. Saya ulang lagi, asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi, pasti akan terjadi sesuai dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya nggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya apa? Ada masalah di riwayatnya. Tapi kalau asal hadis itu sahih, salah lagi apa? Itu pasti akan kejadiannya seperti itu. Ba'da khirin sawise siji mongso yaumil qiyamah. Terus wa alima te lafat alima iku ning kene gimana arafa kalau makna arafa wala mutilam qabla sedurunge lafat alima rupane latak lamunna iku lamu kosamin iku lamu kosam muqaddarin kang den kira-kira no wallahi maksudnya lamu kosamin lam kosam sing sifate kosam muqaddarin kang den kira-kira no manane wallahi latak lamunna nabahu batahin menurut surat